Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Berjumpa lagi dengan saya, Kisodobono. Sudah lama tidak berjumpa, teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan apabila ada teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di episode kali ini, Kisodobono ingin bercerita kaitannya dengan beberapa kali saya dan tim pergi ke Subang. Tujuannya adalah satu, karena diminta oleh pihak keluarga agar kasus ini cepat terkuak. Kedua adalah misi sosial kami dalam rangka mengungkap atau mengawal kasus ini hingga terungkap siapa pelakunya. Untuk itu, saya ingin sedikit bercerita yang mungkin bisa dijadikan macam-macam opini. Ya, maksudnya saya tidak mau menggiring opini, tapi semoga cerita saya ini sedikit banyaknya mudah-mudahan ya dapat atau bisa jadi dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak penyidik atau pihak yang berwenang. Dan cerita saya ini juga saya bagikan pada teman-teman yang memang haus akan informasi kaitannya dengan kasus Subang ini. Mudah-mudahan cerita saya ini tidak dijadikan framing. Ya, teman-teman sekalian. Awal mula saya datang ke Subang itu karena ingin bertemu dengan keluarga. Karena diminta datang, kemudian saya mengunjungi rumah dari keluarga almarhumah Ibu Tuti, yaitu Ibu Lilis. Ya, teman-teman. Wak Lilis ya. Wak Lilis sampai Bu Lilis ya. Wak Lilis. Oke. Di hari pertama saya berkunjung ke rumahnya itu, saya hanya bertemu keluarga dari Wak Lilis saja. Kemudian kita saling banyak ngobrol gitu ya, saling istilahnya saya juga menanya kabar terkini dan kondisi dari keluarga seperti apa gitu ya, hanya sebatas itu. Kemudian saya menawarkan beberapa cara-cara sesuai dengan kemampuan saya, bagaimana cara saya menguak misteri atau mencoba membantu menguak siapakah pelakunya. Seperti itu teman-teman. Jadi obrolan-obrolan itu kemudian akhirnya berlanjut dengan saya melakukan beberapa cara gitu ya untuk bisa membantu atau sesuai dengan keinginan dari pihak keluarga. Begitu teman-teman ya. Nah, cerita yang menariknya adalah saat saya kedua kali sampai di rumah Walis. Mungkin teman-teman juga bisa melihat kronologi gitu ya di channel saya juga. Beberapa kali saya berkunjung ke tempat Walis itu, dan di pertemuan kedua itu alhamdulillah saya bertemu dengan Kang Yoris pertama. Pertama kali saya bertemu Kang Yoris itu di rumah Walis itu. Pertemuan itu sangat membuat saya senang gitu, karena saya juga bisa bertemu salah satu dari keluarga almarhumah, yaitu kakak dari almarhumah
almarhumah Neng Amalia kakak ya. Jadi anak dari almarhumah Ibu Tuti. Nah, Kang Yoris orang yang sangat ramah, teman-teman ya, cepat, mudah kenal, mudah dekat gitu ya, mudah ya, baru pertama ketemu dengan saya sudah sangat dekat gitu ya, sudah ya supel lah sekali orangnya, Kang Yoris itu. Nah, pertemuan itu ada beberapa hal yang saya juga lakukan dan dibantu juga oleh Kang Yoris gitu ya. Dan juga saya datang ke sana juga tidak lain dengan monogram juga gitu ya, dengan monogram. Terus melakukan yaitu tantangan minum air energi itu pada saat itu pertemuan kedua. Mungkin sudah banyak teman-teman juga tahu ya di channel saya itu. Dan yang menarik adalah sebenarnya teman-teman, pembicaraan saya di luar dari di luar dari kamera ya, pembicaraan saya dengan Kang Yoris itu, obrolan-obrolan saya itu, ada sesuatu hal yang sampai sekarang itu saya bisa dibilang merinding mendengar cerita tersebut. Jadi kalau tadi teman-teman lihat di opening ada beberapa potongan video, saya mengambilnya itu waktu itu pernah diupload oleh channel Luruskan gitu ya, yang menampilkan stick golf, yang menampilkan stick golf ya, yang sedang disentuh itu tadi teman-teman mungkin sudah nonton ya. Nah, melihat stick golf itu, saya itu teringat obrolan dan cerita saya dengan Kang Yoris. Jadi Kang Yoris itu mengatakan bahwa apakah itu firasat atau apakah itu clue atau apakah itu simbol-simbol dari kejadian pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021 yang menghilangkan nyawa ibu dari Kang Yoris dan adik dari Kang Yoris. Melihat kaitannya dengan stick golf, saya flashback lagi ke belakang, yaitu dengan channel saya pernah mengupload, saya coba mengungkap benda apa yang digunakan oleh sang pelaku. Mirip, saya tidak mengatakan itu stick golf, tapi mirip. Ya, banyak orang yang mengatakan itu stick golf, tapi saya tidak pernah mengucapkan statement itu. Jadi banyak orang bilang itu stick golf, itu stick golf. Nah, cerita dari Kang Yoris tersebut, satu hari kalau tidak salah, sebelum, ya dia bilang satu hari ya, kalau saya tidak salah dengar pada saat itu, satu hari sebelum kejadian atau berapa hari sebelum kejadian, saya agak lupa teman-teman, karena itu hanya obrolan saja, mengatakan bahwa ibunya atau almarhumah Ibu Tuti itu bermain golf dengan Yoris. Tapi yang diketahui bahwa ibunya tidak bisa bermain golf, tapi ibunya minta difoto dengan posisi seperti ini. Ini hanya gambaran fotonya yang diperlihatkan saya pada saat itu oleh Kang Yoris, yaitu foto ibunya. Dia kepengen difoto seperti ini, teman-teman. Nah itu ya. Nah ini, itu foto itu, gambar itu, difoto seperti itu, teman-teman. Nah, suatu ketika Kang Yoris mengatakan kepada saya, ini cerita Kang Yoris ya kepada saya, apakah ini adalah clue atau bisa dibilang tanda-tanda bahwa apakah ini adalah tanda-tanda bahwa orang tua saya akan dihabisi dengan cara seperti ini. Begitu teman-teman. Sampai sekarang saya mengingat cerita itu.
ibunya almarhumah meminta difoto dengan posisi seperti itu. Dan keberadaan stick golf itu yang di video sebelumnya saya tampilkan itu, apakah masih ada di pihak kepolisian? Tapi saya mendengar cerita dari Kang Yoris, dia sempat diberikan stick golf itu ya setelah tanggal 18 itu. Saya tidak tahu apakah tanggal 19-nya atau kapan dia sudah diberikan kepada Kang Yoris dari bapaknya Pak Yosef untuk disimpan. Tapi apakah itu sudah selesai dalam proses penyidikan? Apa bagaimana? Saya kurang jelas mendengar ceritanya. Begitu teman-teman. Jadi apakah cerita Kang Yoris itu sebuah tanda? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera diumumkan siapa pelaku pembunuhan Ibu Tuti dan Neng Amalia Mustika. Kawal terus kasus Subang, jangan pernah berhenti untuk memihak kepada keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.